Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Nas'allaha ayyamunna alaina bil ilmi nafi wal amali salih, wa yaftah lana futuhal arifin, wa yufaqihana fid din, wa yarzuqana al ikhlas fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Insyaallah kita lanjutkan kitab Ayyuhal Walad yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Sudah sampai ke halaman 29. Nah, 29 nasihat yang masih di nasihat yang ketiga. Atau ini yang kedua ya. Nah. Kita baca dulu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Wa ruwiya anna al-Junaida ru'iya fil manami ba'da mautihi. Faqila lahu mal khabaru ya Abul Qasim? Qala tahatil ibarat wa faniyatil isyarat wa ma nafa'ana illa raka'atun raka'naha fi jawfil laili. Nah, jadi di sini dikatakan, diriwayatkan ruwiya anna Junaidan, diriwayatkan bahwa Al-Junaid ru'ya fil manami ba'da mautihi, yang dimana pernah terlihat di dalam sebuah mimpi. Nah, ru'ya fil manami ba'da mauti, jadi setelah meninggal ada yang melihatnya. Nah, terlihat dalam sebuah mimpi seseorang setelah kematiannya. Faqila lahu, kemudian dikatakan kepadanya, kepada Junaid, mal khabar ya Abul Qasim? Bagaimana keadaanmu wahai Abul Qasim? Jadi Abul Qasim kunyah daripada Al-Imam Al-Junaid. Imam Junaid adalah seorang ulama. Nah, di sini ada biografinya. Intinya Imam Junaid adalah seorang ulama di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Maka ketika dia sudah meninggal, ada seorang yang melihatnya di dalam mimpi. Jadi ini orang lain melihat Imam Al-Junaid di dalam mimpi. Kemudian dikatakan, ditanyakan kepadanya, di sini dikatakan, mal khabaru ya Abul Qasim? Bagaimana keadaanmu wahai Abul Qasim? Qala, maka dia menjawab, tahatil ibarat, perkataan telah sia-sia. Nah, perkataan telah sia-sia. Kemudian dikatakan di sini, wa faniyatil isyarat, dan isyarat telah binasa. Yang dimaksud dengan tahatil ibarat di sini, beterbangan segala ya, semua ibarat-ibarat di sini yang dimaksudkan adalah ceramah-ceramahnya, nasihatnya. Nah, wa faniyatil isyarat, semua isyarat itu hilang semuanya. Jadi hilang semuanya. Nah, kemudian maksudnya tidak bernilai ucapan-ucapanku, tidak ada yang bermanfaat nasihat-nasihatku. Nah, ajakan-ajakanku tidak ada yang bermanfaat, semuanya tidak bernilai. Omonganku, ajakanku, ceramahku, ngajarku, dakwahku tidak ada yang bermanfaat. Nah, wa ma nafa'ana illa raka'atun raka'naha fi jawfil lail, yang dimana tidak ada yang bermanfaat bagi kami kecuali rakaat-rakaat yang kami kerjakan di tengah malam. Artinya ya, semua ucapan-ucapan, semua ajakan-ajakan, semua omongan, semua nasihat-nasihat ketika ia hidup tidak bermanfaat kecuali yang diamalkan. Itu maksudnya, kecuali yang diamalkan. Adapun nasihat-nasihat yang tidak diamalkan, maka itu tidak mendatangkan manfaat. Dakwah kita tapi kita tidak mengamalkan, itu tidak mendatangkan manfaat. Di sini dikatakan ya, semua isyarat-isyarat, semua ya, tohatil ibarat, semua ibarat-ibarat, omongan-omongan, semuanya terbang, semuanya binasa, tidak bernilai di sisi Allah kecuali apa yang
apa yang diamalkan. Termasuk apa yang diamalkan di sini adalah rakaatun raka'naha fi jawfil lail, yaitu ya beberapa rakaat yang dikerjakan di tengah malam. Artinya salat malam. Nah, jadi di sini masih berkaitan dengan yang sebelumnya, yang dimana nasihat sebelumnya berkaitan dengan bagaimana supaya kita dituntut untuk mengamalkan seluruh ilmu kita. Nah, di sini Imam Al-Ghazali mendatangkan ya riwayat ini bahwasanya Al-Imam Al-Junaid ini dilihat ya oleh seseorang ketika sudah meninggal. Kemudian ditanyakan apa-apa saja yang bermanfaat bagimu sekarang, bagaimana kondisimu? Maka dia menjawab, semua omongan-omonganku, semua ajakanku, nasihat-nasihatku, ucapan-ucapanku tidak ada yang bermanfaat. Semuanya pergi, semuanya hilang, semuanya binasa. Nah, kecuali apa? Kecuali beberapa rakaat yang dilakukan di waktu malam. Artinya bahwa salah satu di antara yang harus diamalkan ya, yaitu qiyamul lail. Kenapa? Karena ini da'bus sholihin. Ini adalah kebiasaan orang-orang soleh. Nah, jadi pintu masuk ke dalam surga itu banyak sekali. Pintu masuk ke dalam surga itu banyak sekali. Nah, tetapi hampir-hampir tidak ada yang dapat ya, yang kita dapati bahwa yang benar-benar jujur dengan keimanannya kecuali mereka adalah orang-orang yang mendirikan qiyamul lail. Jadi kami ulangi bahwasanya pintu surga itu, pintu untuk masuk ke dalam surga itu sangat banyak. Nah, tapi hampir-hampir kita tidak mendapati orang-orang yang jujur dengan keimanannya kecuali mereka yang bangun di tengah malam untuk qiyamul lail. Artinya apa? Orang yang jujur dengan imannya adalah orang yang bangun di tengah malam. Nah, jadi di tengah malam itu adalah waktu yang sangat berkah. Waktu yang sangat berkah. Bahkan sebagian para ulama mengatakan bahwasanya ya, wa idh wa'adna Musa arba'ina laila, bahwasanya ya Allah Subhanahu wa taala menepatkan ya perjanjian dengan antara dia dengan Nabi Musa alaihissalam arba'ina laila ya 40 malam. Tidak dikatakan 40 hari, tapi dikatakan 40 malam. Kenapa? Ya karena Nabi Musa ini ya sangat bersungguh-sungguh di dalam beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka yang digunakan adalah kata-kata malam. Di waktu malam inilah waktu fadilah. Ya, banyak sekali keutamaan ya di waktu malam ini. Siapa yang menginginkan ya kemuliaan, maka hendaklah dia menghidupkan malam-malamnya dengan qiyamul lail. Siapa yang mau solusi dari segala masalahnya, maka hendaklah dia berqiyamul lail. Siapa yang mau mendapatkan petunjuk dari Allah, setiap pekerjaannya menjadi benar, maka hendaklah dia berqiyamul lail. Siapa yang mau mendapatkan pertolongan dari Allah, maka hendaklah dia berqiyamul lail. Siapa juga yang mau diangkat derajatnya, mendapatkan kemuliaan, ya, menjadi ciri-ciri orang bertakwa, terhindar daripada sifat-sifat orang munafik, maka hendaklah dia menghidupkan malam-malamnya dengan qiyamul lail. Nah, karena apa? Karena Allah menunggu kita ya, menunggu kita di setiap malam. Jadi setiap malam Allah Subhanahu wa taala menunggu hamba-hambanya. Nah, menunggu kita di sepertiga malam, menunggu kita di tengah malam, fi jawfil lail. Nah, ya, tetapi masalahnya kita tidak pernah datang. Masalahnya kita tidak pernah datang. Setiap malam Allah menunggu kita, dan setiap malam kita tidak pernah datang. Kita mengatakan, ya Allah, saya banyak masalah. Setelah Allah menunggu kita, wahai hambaku, aku tahu engkau banyak masalah. Makanya Allah tunggu kita di sepertiga malam, tapi kita juga tidak mau ya mendapatkan, tidak mau dengan solusi yang ditawarkan Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Ya kita terlelap di dalam tidur kita. Padahal Allah menawarkan solusi yang banyak di setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Nah, jadi setiap malam Allah Subhanahu wa taala menunggu kita karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin berdua-duaan dengan kita. Kenapa? Allah menunggu kita supaya apa? Supaya ya ingin berdua-duaan dengan kita. Tetapi kita malah tidak mau berdua-duaan dengan Allah.
Buktinya apa? Ya kita masih nyenyak di atas tempat tidur kita. Nah, setiap malam Allah Subhanahu wa taala mengasihi kita. Ya, memberikan kesempatan kepada kita. Ya, dan membuka selebar-lebarnya kesempatan kepada hamba-hambanya. Menanti kita, menunggu kita, tapi kita tidak kunjung datang dan tidak pernah datang. Nah, kita minta solusi tetapi kita tidak mau solusi itu. Jadi kita PHP sebenarnya. Ya, pemberi harapan palsu. Ya. Kita minta, ya Allah berikan saya solusi, berikan saya pertolongan, berikan saya harta yang banyak, berikan saya pangkat, kemuliaan, ya, jadikan saya orang-orang yang bertakwa. Tetapi ketika Allah sudah mau memberikan itu di malam hari, justru kita tidak datang. Nah, maka di sini dikatakan Allah Subhanahu wa taala menunggu kita untuk apa tadi? Dua-duaan ya dengan kita. Maka tapi seringkali kita tidak mau datang, maka boleh jadi ya cinta kita kepada Allah itu dipertanyakan. Ya, kalau ada orang yang kita cintai kemudian ngajak ketemuan, biasanya kita usahakan untuk berjumpa. Ya kan? Kita selalu mengatakan kita cinta Allah, kita cinta Allah. Nah, kita mencintai Allah. Tetapi ketika Allah mengajak kita untuk bertemu, malah kita tidak mau datang. Nah, Allah Subhanahu wa taala turun, ya, yanzilu rabbuna, ya, Tuhan kita turun, Allah Subhanahu wa taala turun ila sama'id dunya, ya, ila sama'i ad-dunya. Nah, ke langit dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya berkata kepada seluruh hambanya di malam itu. Allah menunggu kita dan berkata, hal min da'in. Nah, hal min da'in fa astajiba lahu. Apakah ada orang yang berdoa? Wahai hambaku, siapakah di antara hambaku yang berdoa? Insyaallah. Nah, bukan pakai insyaallah lagi. Nah, fa astajiba lahu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan ya mengabulkan seluruh doa-doa hamba itu. Wa hal min sa'ilin fa'utiya lahu. Ya, mana hambaku yang meminta ya dipenuhi hajat-hajatnya, fa'utiya lahu, maka saya akan berikan seluruh apa yang mereka minta. Wa hal min mustaghfirin fa'aghfir lahu. Mana orang-orang yang berdosa di siang hari, bangunlah di malam hari dan beristighfarlah kepadaku, fa'aghfir lahu. Maka aku, kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan memberikan ampunan. Nah, maka ini termasuk di antara keutamaan apa? Ya, qiyamul lail, bahwasanya disinilah waktu mustajabah. Waktu diijabahnya ya segala permohonan-permohonan kita. Ya, segala doa-doa kita, segala hajat-hajat kita. Kalau kita menginginkan solusi dari setiap kesulitan yang kita hadapi, ya maka hendaklah kita bangun di malam itu. Nah, untuk memohonkan hajat-hajat kita. Nah, orang yang tidak bangun malam itu dipertanyakan. Itu dipertanyakan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipertanyakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang ulama berkata, ya, yang bernama Al-Fudail, dia pernah berkata, "Idza lam taqdir ala qiyamil lail," kalau engkau tidak mampu terbangun di malam hari. Nah, wasiyamin nahar, kamu tidak mampu juga berpuasa di siang hari. Fa'lam annaka mahrum, maka ketahuilah engkau adalah orang-orang yang mahrum. Apa itu orang-orang yang mahrum? Ketahuilah bahwa engkau adalah orang-orang yang terhalang. Ya, terhalang dari apa? Terhalang dari banyak kebaikan yang disediakan Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Kabbalatka khotiatuk. Karena apa? Karena engkau terbelenggu dengan dosa-dosamu. Artinya apa? Ya, kalau kita masih sulit bangun di malam hari, itu artinya kita masih terbelenggu dengan dosa-dosa kita. Ya, kita masih berlumur dosa, makanya kita sulit bangun. Kenapa? Kita dibelenggu dengan dosa kita, kata Fudail Al-Fudail. Nah, berarti ya ini muhasabah bagi yang berbicara terlebih dahulu, ya. Kemudian untuk kita semua, bahwasanya jangan sampai kita termasuk apa? Orang-orang yang tidak jujur dalam keimanannya. Ya. Karena as-solihun, kata para ulama, as-solihun yahunnuna ilal lail. Orang-orang soleh itu sangat-sangat merindukan malam.
sangat-sangat merindukan waktu, ya, waktu malam yang penuh berkah itu. Kama tahunnu tuyuru ila aukariha, sebagaimana burung-burung itu merindukan sarang-sarangnya. Nah, jadi orang-orang soleh sangat-sangat merindukan waktu malam. Kenapa merindukan waktu malam? Ya, karena dia rindu untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wan nasu niyam, hal min da'in fa astajiba lahu. Wan nasu niyam. Ya kan? Dan kita semua tertidur. Allah mengatakan, "Wahai hambaku, ya, berdoalah maka aku akan kabulkan." Tetapi kita masih memilih untuk tidur. "Wahai hambaku yang penuh dengan dosa, ya, beristighfarlah maka aku akan ampuni." Tetapi kita juga masih tertidur. "Wahai hambaku, ya, panjatkanlah seluruh hajat-hajat kalian, ya, kebutuhan-kebutuhan kalian." Tetapi kita juga tidak datang dan kita masih terlelap dengan tidur kita. Ya. Maka ada seorang ulama yang mengatakan, "Ala man tunadi ya Rabb wan nasu niyam." Ya. Wahai Allah, engkau sedang memanggil siapa di malam hari itu, sedangkan semua orang terlelap dalam tidurnya. Ya, Allah setiap malam memanggil, tetapi kita tidak pernah datang. Allah ingin berdua-duaan dengan kita, tetapi kita tidak mau berdua-duaan dengan Allah. Allah ingin memberikan solusi dari segala, ya, kesulitan yang kita dapatkan ketika kita di siang hari, tetapi kita juga tidak mau solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang tidak qiyamul lail, ya, itu biasanya tidak mendapatkan solusi dari segala masalah. Tapi orang yang qiyamul lail, insya Allah di antara keutamaannya adalah wa minal laili fatahajjad nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Ini di antara keutamaan qiyamul lail, bahwasanya siapa yang, ya, menghidupkan malamnya dengan qiyamul lail, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan dia, akan memberikan kepadanya derajat yang tinggi, kemuliaan yang tinggi. Nah, kemuliaan seorang yang beriman itu pada qiyamul lailnya. Kemuliaan pada seorang diri kita ini, kemuliaannya dilihat pada qiyamul lail. Dan inilah da'bus sholihin. Inilah adalah kebiasaan orang-orang soleh. Ya. Kalau kita ingin menjadi orang-orang yang soleh, maka kita harus menjadikan qiyamul lail ini sebagai kebiasaan kita. Nah, kita selalu mengatakan, ya, Rabbana hablana minas sholin. Kita meminta supaya keturunan-keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh. Sedangkan kita sebagai seorang ayah, ya, tidak berusaha menjadi ayah-ayah yang soleh. Bagaimana salah satu cara untuk supaya kita menjadi ayah-ayah yang soleh? Yaitu dengan, ya, bangun di tengah malam untuk qiyamul lail. Karena kenapa? Karena inilah kebiasaan para, ya, orang-orang yang soleh. Naam, fa innahu da'bul as-solihin. Naam. Nah, di sini berarti di sini salah satu amal yang menunjukkan, ya, dalamnya cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan qiyamul lail. Ini masih saja berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan pertemuan yang lalu. Nasihat yang kita bahas di pertemuan yang lalu, bahwasanya ilmu itu harus diamalkan. Maka salah satu amal yang menunjukkan bahwasanya, ya, kita benar-benar jujur dengan keimanan kita, salah satu amal yang menunjukkan bahwa kita benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah yaitu qiyamul lail. Hanya orang-orang yang jujur dengan keimanannya yang bisa bangun di tengah malam. Hanya orang-orang yang jujur, yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, yang bisa terbangun untuk berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika orang pada saat itu semua terlelap dalam tidurnya. Nah, tetapi di sini kita mungkin bisa sebutkan beberapa fadilah, ya, mungkin bisa disebutkan beberapa fadilah daripada qiyamul lail. Mungkin bisa dituliskan untuk menjadi penyemangat, ya, bagi kita. Meskipun sebenarnya bagi yang benar-benar mencintai Allah, ya, sebenarnya tanpa fadilah ini, ya, dia sudah termotivasi untuk bangun, ya. Karena kenapa? Karena ingin berjumpa dengan Allah. Sebenarnya seperti itu, ya. Tetapi karena kita ini, ya, masih lemah imannya, ya kan? Cinta dunia juga masih besar di dalam hati kita.
cinta harta, cinta jabatan masih besar di dalam hati kita, ya, makanya perlu lagi penguat ya untuk mengetahui beberapa fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan daripada qiyamul lail. Mungkin yang pertama adalah mendapatkan kedudukan yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalilnya tadi surah Al-Isra ayat 79. Nah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Naam. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat ya kita ke tempat yang terpuji, maqaman mahmuda. Jadi kita akan mendapatkan kedudukan yang tinggi, derajat yang tinggi, tempat yang terpuji, mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dikala kita mau terbangun di malam hari. Nah. Kemudian waqur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Artinya apa? Bahwa orang yang qiyamul lail yang kedua adalah maka apa yang dilakukan selalu benar. Ya, apa-apa yang dilakukan selalu perbuatan yang benar, mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pekerjaan-pekerjaannya selalu benar karena dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Nah, berarti ini yang ketiga. Berarti ini masih di dalam surah Al-Isra semua. Wa akhrijni mukhraja sidqin artinya apa? Setiap masalah kita akan diberikan solusi. Ini yang ketiga. Nah, yang ketiga, mendapatkan solusi dari setiap permasalahan yang kita alami. Kemudian waj'al li min ladunka sultanan nasira. Artinya apa? Kita akan mendapatkan pertolongan. Ini yang keempat, mendapatkan pertolongan. Nah, ini masih di dalam surah Al-Isra. Nah, ini empat yang disebutkan di dalam surah Al-Isra. Yang pertama saya ulangi tadi, akan mendapatkan maqamam mahmuda, tempat yang terpuji, tempat yang tinggi, derajat yang tinggi, mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mudkhala sidqin, dia akan benar ketika melakukan ya perbuatan, ya memilih jalan, biasanya yang dipilih adalah jalan yang benar. Kenapa? Karena dia dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia dibimbing oleh Allah? Ya karena dia sering berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia sering berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, setiap masalahnya diberikan solusi. Nah, wa akhrijni mukhraja sidqin. Nah, mendapatkan solusi dari setiap masalahnya. Maka orang yang ahli tahajud ketika dapat masalah itu biasa saja. Tenang, tidak stres, tidak terlalu pusing. Kenapa? Ya karena di dalam hatinya ada Allah. Karena dia yakin Allah akan menolong dia. Allah akan memberikan solusi di setiap masalah-masalahnya. Itu kalau ahli tahajud. Berarti ahli tahajud itu ada masalah biasa. Tapi kalau ada orang ada masalah, banyak utang, stres, pusing, ya, galau dan seterusnya, berarti boleh jadi dia bukan ahli tahajud. Boleh jadi dia bukan ahli tahajud. Kemudian yang keempat, akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di dalam hadis yang lain, yanzilu rabbuna tabaraka wa taala ila sama'id dunya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ya, di langit bumi, di langit dunia, ya, kemudian mengatakan hal min da'in fa astajibalahu. Berarti ini faidah yang selanjutnya, yang kelima, tapi ini dalam hadis. Nah, bahwasanya ya, dikabulkannya doa-doanya. Nah, doa-doanya terkabul, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, wa hal min sa'ilin fa'utiyalahu. Nah, kemudian setiap hajat-hajatnya, permintaan-permintaannya akan dipenuhi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang yang ahli qiyam terbangun di malam hari, maka kemudian dia memanjatkan, meminta sesuatu kepada Allah, maka Allah berjanji untuk ya memenuhi segala permintaannya. Berarti ini
kelima. Tadi yang 4, 5, 6 ya 6. Berarti sekarang yang ketujuh. Wahal min mustaghfirin fa'aghfirallahu. Nah, berarti apa? Dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ya musi'an nahar, wahai para pendosa di siang hari, terbangunlah di malam hari ya, karena Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa ya kita di siang hari ketika kita terbangun di malam hari. Nah, bahkan ada seorang ulama mengatakan ya bahwasanya orang yang tidak qiyam itu jifatul lail, sebagai apa? Seperti bangkai-bangkai di malam hari. Wahimarun nahar, keledai-keledai di siang hari. Siapa ini? Orang-orang yang kehidupannya hanya mikir kerja. Tidak mau ibadah. Di malam hari tidur, di siang hari kerja. Ini apa? Jifatul lail wahimarun nahar. Dia adalah bangkai-bangkai di malam hari, jifa ya, bangkai-bangkai ya. Kemudian dia adalah keledai-keledai di siang hari. Ya tidak ada bedanya dengan keledai. Keledai juga bekerja di siang hari. Nah, kalau waktunya hanya digunakan siang hari kerja, malam tidur, siang hari kerja, malam tidur, nah, itu tidak ada gunanya. Tidak ada bedanya dengan keledai, tidak ada bedanya dengan bangkai. Tidak ada bedanya dengan keledai di siang hari, tidak ada bedanya dengan bangkai di malam hari. Ya sama seperti bangkai. Orang tidur itu sama seperti bangkai. Nah, kemudian di siang hari kalau kerja ya apa bedanya dengan keledai? Keledai juga bekerja. Nah, kemudian fadilah yang selanjutnya adalah bahwasanya terhindar dari sifat kemunafikan. Nah, terhindar dari sifat di dalam riwayat disebutkan maqamal lail, nah maqamal lail munafik. Nah, orang-orang munafik itu tidak qiyamul lail. Orang-orang munafik itu tidak qiyamul lail. Tapi bukan berarti orang yang tidak qiyamul lail pasti munafik. Tapi orang munafik ya tidak qiyamul lail. Nah, berarti boleh jadi ada kemungkinan orang yang tidak qiyamul lail itu ya berarti masih ada kemungkinan bahwa masih ada sifat nifak di dalam dirinya. Tetapi kalau dia qiyamul lail berarti dia terbebas dari sifat kemunafikan. Berarti dengan qiyamul lail di antara fadilahnya adalah terbebas dari sifat kemunafikan. Terbebas dari sifat-sifat orang yang lalai. Nah, dalam hadis dikatakan riwayat Abu Daud, man qama bi asyri ayat lam yuktab minal ghafilin. Siapa yang qiyamul lail dengan membaca 10 ayat, nah, lam yuktab minal ghafilin. Nah, maka dia tidak dicatat sebagai orang-orang yang ghafil. Apa itu orang ghafil? Orang yang lalai. Nah, kemudian yang selanjutnya, orang yang qiyamul lail itu berhak dipuji. Berhak dipuji. Dalam riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Ni'mar rajul Abdullah, law kana yusalli minal lail." Nah, law kana yusalli minal lail. Nah, jadi sebaik-baik pemuda adalah Abdullah. Abdullah di sini maksudnya apa? Abdullah bin Umar. Siapa itu? Kapan dia menjadi sebaik-baik pemuda? Ketika dia qiyamul lail. Artinya orang yang qiyamul lail menjadi sebaik-baik orang, menjadi sebaik-baik pemuda. Nah, berarti dia berhak untuk dipuji. Kemudian di dalam riwayat yang lain disebutkan, berarti yang keberapa ini? 10. Saya bacakan hadisnya dulu. Man istaiqadha minal lail, siapa yang terbangun di malam hari, wa aiqadha imra'atahu, kemudian dia membangunkan istrinya. Nah, dia terbangun, dibangunkan istrinya. Fa shallaya raka'ataini, kemudian mereka berdua, suami istri ini salat 2 rakaat. Tidak banyak-banyak, 2 rakaat.
kutiba minadz-dzakirinallaha katsira. Maka dia dicatat, yang dua-duanya ini suami istri, sebagai orang-orang yang ya pandai berzikir, sering kali berzikir kepada Allah, yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berarti fadilah yang selanjutnya adalah orang yang qiyamul lail itu termasuk apa? Minadz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat. Termasuk orang apa? Orang yang senantiasa mengingat Allah. Akan dicatat sebagai orang-orang yang ahli zikir. Nah, suami istri ini sebagai ahli zikir. Nah, tadi terbebas dari sifat munafik, terbebas dari sifat orang-orang yang lalai. Nah, sekarang dicatat sebagai ahli-ahli zikir. Jadi bagaimana cara menjadi orang-orang yang ahli zikir? Salah satunya dengan apa? Seorang pemuda, seorang suami terbangun, ya, kemudian dia membangunkan istrinya, kemudian mereka berdua sholat 2 rakaat, menghidupkan malam itu dengan qiyamul lail. Nah, kemudian di riwayat yang lain disebutkan, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus sholihin. Nah, ini tadi yang kita singgung. Ya, Nabi mengatakan hendaklah kalian untuk mendirikan qiyamul lail. Karena kenapa? Karena qiyamul lail ini da'bus sholihin, adalah kebiasaan orang soleh. Nah, maka ini keutamaan yang selanjutnya, bahwasanya qiyamul lail itu adalah kebiasaan orang soleh. Dengan kata lain, kalau kita ingin menjadi orang yang soleh, maka hendaklah kita ya mendirikan qiyamul lail. Nah, fa innahu da'bus sholihina qablakum. Nah, ini kemudian dikatakan wa qurbatu ila rabbikum. Ini dapat mendekatkan, sesuatu yang dapat mendekatkan kita kepada Tuhan kita. Jadi qiyamul lail dapat menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dikatakan wa mukaffiratul lisayyi'at. Kemudian menjadi penggugur dosa, tapi ini tadi sudah disebutkan, ya, sudah disebutkan tadi. Kemudian dikatakan wa manhatun anil ismi. Kemudian orang yang qiyamul lail di antara keutamaannya juga yang selanjutnya adalah mencegah dari berbuat dosa. Nah, jadi orang yang qiyamul lailnya juga akan mencegah dia dari berbuat dosa. Nah, kemudian yang selanjutnya disebutkan dalam surah Az-Zariyat, innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidina ma atahum rabbahum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Berarti fadilah yang selanjutnya adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Mereka orang-orang yang bertakwa nanti akan berada di taman-taman surga, wa uyun, dan berada di taman-taman surga yang ada mata airnya. Nah, wa uyun. Akhidina ma atahum rabbuhum. Nah, mereka mengambil sebagian dari apa yang diberikan oleh Tuhan mereka. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Karena mereka dahulu termasuk orang-orang yang melakukan kebaikan. Apa sifatnya, ciri-cirinya? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu tidurnya sangat sedikit. Kenapa tidurnya sedikit? Karena dia menggunakan malam itu untuk qiyamul lail. Nah, kemudian apa lagi? Wabil asharihum yastaghfirun. Nah, kemudian juga mungkin bisa ditambahkan salah satu sifat ibadur rahman yang dipuji Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Nah, kemudian dikatakan di situ yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Berarti termasuk sifat dari ibadur rahman. Orang yang berqiyamul lail itu di antara sifat daripada ibadur rahman. Siapa itu ibadur rahman? Ya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dikasihi. Nah,
Kemudian menjadikan wajahnya berseri, menjadikan wajahnya berseri. Nah. Innal abda idza qama bil laili minan naumi tahajjada wa tawaddaa tsumma shalla wa hamidallaha wa atsna alaihi adaa wajhuhu. Jadi orang yang qiyamul lail itu ada cahaya yang terpancar dari wajahnya. Ya. Kemudian di sini dikatakan menjadikannya kuat di dalam berdakwah. Nah, jadi para dai harus qiyamul lail. Apa dalilnya? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Nah, maka ini awal-awal perintah ya, ketika Nabi masih berselimut, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Ketika diperintahkan Nabi untuk mendakwahkan Islam ini ya kepada kafir Quraisy, maka salah satunya di malam hari Allah memerintahkan nabinya untuk qiyamul lail. Supaya apa? Supaya kuat menghadapi orang-orang kafir Quraisy. Ya, menghadapi rintangan-rintangan, kesulitan-kesulitan, hinaan-hinaan ketika berdakwah. Maka salah satu caranya yaitu dengan qiyamul lail, dan masih banyak lagi keutamaan yang lainnya. Ya, ini sebagai mimbabi ziyadah ya, sebagai tambahan saja sebenarnya ya bagi kita. Tapi kita katakan dari awal, siapa yang benar-benar cinta kepada Allah, maka dia pasti akan rindu untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan senang ketika berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak sama orang-orang yang sholat malam dengan orang yang tidur malam. Nah, tidak sama dengan orang-orang yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di malam hari dengan orang-orang yang terlelap di dalam tidurnya. Jadi tidak akan pernah sama. Nah, mungkin yang terakhir ya, yang kita ingin sampaikan terakhir. Tapi hati-hati dengan ibadah berkedok dunia. Tahu ibadah berkedok dunia? Ibadah rasa dunia. Nah, karena kebanyakan ada juga orang-orang yang beribadah tetapi ya hanya ingin mencari kenikmatan duniawi, bukan ukhrawi, bukan untuk kenikmatan akhirat. Contohnya apa? Kenapa kamu bangun malam? Karena dia tadi membaca betapa banyak ya keutamaan-keutamaan daripada qiyamul lail. Di antaranya apa tadi? Semua hajat-hajatnya akan dipenuhi. Akhirnya dia mempunyai hajat untuk ya mengejar duniawi ya, supaya dagangannya lancar, supaya mendapatkan uang, supaya mendapatkan jabatan. Akhirnya dia bangun sholat malam. Jadi ada orang yang bangun sholat malam ya, ada orang yang pertama motivasinya itu karena dia cinta Allah, yang pertama, dan ini yang dituntut. Jadi bangun sholat malam itu motivasinya cinta Allah, ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu, ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ingin berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah pada malam hari itu turun ke langit dunia. Nah, tapi ada juga orang yang golongan yang kedua. Siapa itu? Orang yang sholat tahajud atau beribadah ya, tetapi dia apa? Motivasinya motivasi dunia. Ini yang bahaya. Ini yang berbahaya. Jadi jangan sampai kita menjadi golongan-golongan yang kedua, yang mungkin nampaknya kita ahli ibadah tetapi ternyata di dalam hatinya penuh dengan dunia. Ternyata hatinya lebih cinta dunia daripada cinta Allah. Lebih mendahulukan kenikmatan dunia dibandingkan kenikmatan akhirat. Wa asarul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Orang-orang yang mendahulukan dunia, maka dia akan kembali ke neraka jahim ya. Tempat kembalinya adalah neraka jahim. Naam. Walal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat itu lebih baik, khair wa abqa, dan lebih kekal. Adapun dunia ini fana, sementara, kenikmatan-kenikmatannya sementara, tidak ada yang abadi. Naam.
Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang sholat malam, orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang berpuasa, tetapi tujuannya apa? Motivasi dunia. Inilah yang dinamakan dengan ibadah rasa dunia. Nah, ini harus ditinggalkan karena kita punya kaidah ya, yang kita pernah bahas juga. Hadis yang pertama, hadis arba'in adalah innamal a'malu binniyat. Berarti orang itu akan dibalas sesuai dengan niatnya. Makanya nanti akan ada orang-orang yang mengatakan, ya Allah, mana pahala tahajud saya, mana pahala sedekah saya, mana pahala puasa saya. Kemudian Allah mengatakan, ya dahulu kamu ya bersedekah niatnya untuk apa? Niatnya untuk kaya. Ya, karena dia membaca bahwasanya siapa yang bersedekah akan dilipat gandakan. Maka dia bersedekah itu niatnya untuk kaya di dunia. Kamu tahajud niatnya untuk apa? Supaya apa? Supaya mendapatkan dunia. Dan semuanya sudah diberikan ketika di dunia. Maka tidak tersisa lagi di akhirat. Nah, maka seperti ini sangat-sangat berbahaya sekali. Kita beribadah, kita mengira itu sudah mendatangkan kebaikan, ternyata malah justru Allah balas semuanya itu ya diberikan di dunia ini, sehingga tidak tersisa lagi ganjaran-ganjarannya di akhirat. Nah, jadi kesimpulannya, kalau kita beramal untuk mendapatkan cinta Allah, ingin dekat dengan Allah, kalau Allah sudah cinta, nanti Allah yang urus dunia dan akhirat kita. Ya kan? Tapi jangan dibalik. Jangan dibalik. Nah, ada orang berselawat. Kenapa dia berselawat? Oh, supaya pengen kaya, dapat uang, bisnis lancar, seperti itu. Ya, itu enggak tahu itu bagaimana, tapi ya itu tidak yang afdol, itu tidak utama. Yang utama, kenapa dia berselawat? Karena dia rindu dengan Rasulullah. Karena dia cinta dengan Rasulullah. Siapa yang cinta dengan Rasulullah dan benar-benar cinta dengan Rasulullah, maka Rasulullah juga akan mencintai dia. Ketika Rasulullah mencintai dia, maka juga urusan-urusannya akan dimudahkan. Ya sama tadi. Ya, siapa yang bertahajud qiyamul lail karena motivasinya cinta kepada Allah, maka dia akan mendapatkan cintanya Allah. Dan siapa yang sudah mendapatkan cintanya Allah, nanti urusannya di dunia dimudahkan. Ya, bisnisnya dilancarkan. Tapi itu bukan motivasinya, itu hasilnya saja. Hasilnya saja. Jadi jangan sampai yang seperti sering kita katakan, kenapa kamu sholat duha? Supaya rezekinya lancar, supaya bisa makan. Berarti tujuannya makan. Bagaimana supaya dia dapat makan? Caranya sholat duha. Berarti ibadah menjadi perantara atau wasilah atau menjadi cara. Sedangkan tujuannya apa? Makan. Berarti makan yang lebih tinggi daripada ibadah. Makan di atas, ibadah di sini. Bagaimana supaya saya ke atas ini? Caranya, tangganya, yaitu dengan sholat duha. Harusnya kan kenapa kita makan? Supaya kita bisa ibadah. Jadi ibadah itu menjadi tujuan. Makan ini menjadi perantara untuk mencapai tujuan. Maka jangan dibolak-balik. Kenapa sholat tahajud? Supaya pengen kaya. Karena katanya saya baca di buku-buku kiat-kiat sukses, di antara salah satunya adalah sholat tahajud. Berarti ini motivasi dunia. Jangan kita beribadah karena duniawi, tapi beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah cinta dengan kita, ridho dengan kita, maka seluruh urusan kita akan bahagia dunia akhirat. Tetapi yang ibadah motivasi dunia, ada satu dari dua kemungkinan. Boleh jadi Allah memenuhi permintaannya di dunia ini, boleh jadi Allah tidak memenuhi. Kalau tidak terpenuhi, dia akan kecewa. Kalau dipenuhi, boleh jadi dipenuhi di dunia tapi tidak mendapatkan di akhirat. Berarti bahaya. Berarti berbahaya. Nah, berarti perbaiki lagi. Qiyamul lail ya karena benar-benar mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin cukup sekian dari kami yang bisa kami sampaikan. Semoga kita menjadi ya ahli-ahli tahajud ya. Sehingga ya, kita termasuk orang-orang yang jujur dengan keimanan kita dan termasuk orang-orang yang jujur yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, nakhtatim bi doa kafaratil majlis. Subhanakallah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.